Nah, di sini Bapak Ibu ada contoh untuk soal, khususnya untuk kategori kompetensi. Di sini ada 3 contoh soal ya. Di video kali ini kita akan melihat contoh soal untuk observasi, khususnya penilaian kesesuaian bagi peserta P2 dan P3. Studi kasus tahun 2022, di mana untuk observasi tahun lalu, ini dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, dan guru senior. Namun perbedaannya untuk tahun ini, observasi dilakukan secara mandiri melalui sistem CAT BKN. Dan kita ketahui hanya 3 besar yang akan ikut pada tahapan selanjutnya. Mungkin contoh soal ini akan membantu Bapak Ibu. Untuk info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, di tahun 2022 kita ketahui bahwa rekan-rekan P2 dan P3 itu mengikuti proses penilaian observasi melalui CAT UNBK. Bedanya nanti Bapak Ibu tahun ini bagi rekan-rekan yang dulu sudah pernah ikut namun dinyatakan belum mendapatkan penempatan, sayangnya masih dianggap belum lulus dan akan mengikuti CAT kembali, namun CAT-nya adalah CAT BKN. Dan di sini kita ketahui observasi yang akan Bapak Ibu ikuti mirip dengan observasi tahun lalu. Perbedaannya adalah jika tahun lalu yang melakukan observasi adalah kepala sekolah, guru senior, dan guru dan pengawas. Nah, untuk tahun ini observasi dilakukan secara mandiri alias Bapak Ibu yang menilai diri sendiri. Nah, berikut ini adalah contoh tampilan SIM P3K tahun lalu yang digunakan oleh pengawas, guru senior, dan kepala sekolah untuk menilai Bapak Ibu. Contohnya ini adalah untuk satu sekolah tertentu, di mana di sini sudah ada beberapa kandidat P2 dan P3 yang berada dalam satu sekolah yang sama, yang memiliki formasi yang sama. Nah, setiap kepala sekolah, guru senior, dan pengawas akan mengklik di sini untuk melakukan observasi menilai diri Bapak Ibu. Namun tentu saja nanti untuk tahun ini tidak dilakukan seperti ini karena Bapak Ibu akan mengikuti seleksi CAT BKN dan otomatis nanti Bapak Ibu sendiri yang akan menilai diri Bapak Ibu melalui soal yang diberikan. Nah, kita pahami dulu Bapak Ibu, untuk tahun 2023 ini kita ketahui nanti P2 dan P3 ini disatukan menjadi satu kelompok. Ya, disatukan menjadi satu kelompok. Sedangkan untuk P4 ini digabung antara guru PPG dan guru non-ASN yang kurang dari 3 tahun. Nah, dari Bapak Ibu yang P2, P3 inilah yang nanti akan mengikuti CAT BKN dengan konsep observasi penilaian sendiri dengan materi yang juga sama sebagaimana disampaikan. Sedangkan soal yang diberikan kepada P4 berbeda dengan soal yang diterima oleh P2 dan P3. Nah, rincian materi yang akan diberikan untuk P2 dan P3 dapat kita lihat di sini, yaitu berisi materi kompetensi merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini contohnya sangat persis seperti yang dilakukan oleh kepala sekolah tahun lalu. Sedangkan untuk materi P4 nanti ini seperti layaknya rekan-rekan yang dulu mengikuti seleksi P3K pertama kali, yaitu dengan kompetensi teknis sesuai dengan mapel mereka, kemudian kompetensi manajerial, kemudian kompetensi sosio-kultural. Nah, untuk materi observasi Bapak Ibu yang terdiri dari kompetensi guru dan kinerja guru ini mirip dengan sosio-kultural ya. Sosio-kultural ini sangat mirip sekali. Nah, dari hasil observasi ini sebagaimana kita sampaikan akan diambil 3 kali jumlah kebutuhan. Jika formasi 1, maka yang akan lanjut pada tahapan wawancara hanya 3 orang saja. Jika formasinya 2, yang akan lanjut hanya 6 orang saja. Nah, berikut adalah contoh-contoh soal yang dulu digunakan pada tahapan observasi yang dilakukan kepala sekolah, pengawas, dan guru senior. Nah, di sini Bapak Ibu ada contoh untuk soal, khususnya untuk kategori kompetensi. Di sini ada 3 contoh soal ya. Ini untuk soal pertama. Ini untuk yang jenis kompetensi ya. Ini di dalam sistem SIM P3K dulu. Nah, nanti Bapak Ibu akan juga menghadapi soal yang sama namun dalam sistem CAT BKN. Nah, contohnya seperti ini ya. Saat berinteraksi kandidat cenderung. Nah, saat berinteraksi kandidat cenderung artinya ini kepala sekolah menilai guru ini saat berinteraksi sikapnya seperti apa. Bersemangat memberi masukan, berhati-hati dalam memutuskan, berani dalam mengambil tindakan, atau sungguh-sungguh meminta masukan. Nah, dari jawaban yang diberikan ini Bapak Ibu, konsepnya tidak ada yang salah.
semuanya benar semua, namun ada bobot ya. Namun ada bobot. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada bobot ya. Nah, contoh lain soalnya dalam melakukan pendekatan, kandidat atau Bapak Ibu sendiri yang P2 P3, ini ingat ya, yang melakukan kemarin adalah kepala sekolah. Nah, jawabannya adalah mencatat kekurangan. Dalam melakukan pendekatan, si A, si B itu adalah mencatat kekurangan, kemudian meminta masukan untuk perbaikan individu secara berkesinambungan, refleksi bersama, serta meminta masukan, kemudian selalu meminta pendapat tentang diri sendiri. Nah, ini ada bobot. Nah, bobotnya seperti ini. Namun tentu bobot ini tidak ditunjukkan dalam menjawab soal ya, karena memang ini tersembunyi dan hanya akan muncul pada penilaian akhir. Nah, jika kemarin pengawas, kepala sekolah, dan guru senior menjawab terhadap Bapak Ibu itu dengan jawaban yang refleksi bersama serta meminta masukan, maka otomatis nilai Bapak Ibu akan tinggi ya, mendapat 4 poin. Nah, ini contoh yang dilakukan tahun lalu. Nah, kita lihat contoh soal lainnya. Contoh soal lainnya adalah contoh soal kedua. Nah, di dalam sistem aplikasi kemarin tuh, kalau sudah dijawab, dia akan hijau ya di sininya, berarti sudah dijawab. Nah, ini masih kategori kompetensi. Soal kedua, dalam menjaga pendekatan, kandidat menunjukkan perilaku. Ini kandidat ini P2 dan P3 ya. P2 dan P3. Mungkin saja nanti soalnya akan menjadi dalam menjaga pendekatan, saudara menunjukkan perilaku. Nah, begitu ya. Nah, sering meminta masukan, sering berkomunikasi, sering mencatat, atau sering melakukan refleksi. Kalau Bapak Ibu mencatat, sering berkomunikasi, mungkin saja ini nilainya 4, mungkin saja nilainya ini 2, kita nggak tahu. Nah, ini adalah contoh kedua dari kategori kompetensi. Kemudian contoh soal ketiga, masih untuk kategori kompetensi, dalam melakukan pendekatan, kandidat atau P2 P3 itu adalah meminta masukan untuk perbaikan individu secara berkesinambungan, atau selalu meminta pendapat tentang diri sendiri, atau refleksi bersama serta meminta masukan, atau mencatat kekurangan. Nah, menurut Bapak Ibu yang mana ini? Dalam melakukan pendekatan, kira-kira Bapak Ibu bersikap seperti apa? Nah, ini untuk contoh kategori kompetensi. Selanjutnya kita lihat contoh untuk kinerja ya. Untuk kinerja di sini ada 3 contoh juga. Yang pertama adalah ini ya, kinerja. Kandidat melakukan pendekatan dengan cepat. Apakah kepala sekolah itu sangat tidak setuju jika Bapak Ibu melakukan dengan cepat? Apakah tidak setuju? Apakah setuju? Ataukah sangat setuju? Nah, kira-kira Bapak Ibu itu menurut kepala sekolah setiap melakukan pendekatan dilakukan dengan cepat enggak? Nah, mereka yang menjawab waktu itu. Nah, nanti Bapak Ibu sendiri yang akan menjawab. Kalau memang ternyata pernyataan ini adalah salah, berarti Bapak Ibu bisa menjawab dengan tidak setuju atau sangat tidak setuju. Kemudian contoh kedua untuk kategori kinerja. Ini ya, kandidat memberikan umpan balik. Apakah Bapak Ibu ini termasuk sosok yang senantiasa memberikan umpan balik? Kalau ternyata tidak sama sekali, berarti sangat tidak setuju, ataupun tidak setuju, atau memang benar Bapak Ibu senantiasa memberikan umpan balik, berarti setuju, ataupun dengan penilaian sangat setuju. Artinya Bapak Ibu termasuk orang yang sangat ya memberikan umpan balik kepada rekan kerja. Nah, ini Bapak Ibu untuk kategori kinerja. Kemudian untuk soal yang terakhir adalah soal ketiga, kandidat ataupun Bapak Ibu P2 P3 merespon masukan dengan baik. Apakah pernyataan ini dianggap benar ataupun tidak? Nah, Bapak Ibu yang menilai. Sangat tidak setujukah? Tidak setuju? Setuju ataupun sangat setuju. Ingat, di setiap soal, setiap jawaban ini ada bobot nilai, yang mana bobot nilainya sudah dirahasiakan oleh panitia tentu saja. Kita nggak tahu nilai mana yang tertinggi. Ya, kalau menurut saya nilai tertinggi ada di sini ya. Nilai di sini ada 4 di sini. Contohnya ya, di sini 3, di sini 2, di sini 1. Ini menurut saya. Demikian Bapak Ibu beberapa contoh untuk soal observasi berdasarkan pengalaman tahun 2022, observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru senior, pihak pengawas. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.